Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, tim Safari Fajar, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya semuanya dinilai ibadah, diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak TNI yang tak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita, Allah gerakkan kita, Allah mudahkan langkah kita. Allah titipkan nikmat iman dalam hati kita, dalam qalbu kita yang sering lalai ini. Allah titipkan sehat, Allah titipkan iman, Allah titipkan nikmat sempat. Ini adalah nikmat besar dari Allah, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan materi, tapi ini adalah semuanya cinta Allah. Karena memang kita diinginkan oleh Allah, kita pun menginginkan untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri nikmat yang besar ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Diberi nikmat besar oleh Allah, alhamdulillah. Diberi kendaraan besar oleh Allah, alhamdulillah. Diberikan pangkat jabatan yang besar oleh Allah, alhamdulillah. Diberikan rumah besar oleh Allah, alhamdulillah. Diberi bini besar, alhamdulillah. Maka kita mengucapkan alhamdulillah itu, kata Nabi, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan timbangan nanti di hari kiamat ketika di yaumil mizan. Maka ketika mendapatkan nikmat dari Allah, segera kembalikan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam. Mudah-mudahan bibir kita, lisan kita yang diberikan oleh Allah bisa berbicara ini tetap senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa hutan anhu asyara sayiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan bersolawat kepada engkau sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab dengan tegas, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Nabi dan para Rasul dilindungi jasadnya oleh Allah, disentuh oleh tanah, bahkan cacing tanah sekalipun tak dapat menyentuh kulit tubuh para Nabi. Begitulah mulianya Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Maka kita ucapkan salawat sama-sama untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, orang tua saya minta maaf. Di depan ini bukan menggurui, bukan menasihati. Saya masih banyak belajar, masih banyak kekurangan, makhluk dhaif, makhluk yang lemah. Masih banyak untuk mengkaji ulang tentang ilmu agama. Saya minta maaf kepada senior saya, para ustadz, para ustazah. Izinkan saya menyampaikan ilmu seadanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam mencari ridha Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Safari Fajar, bapak-bapak semuanya yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita solat berjamaah subuh. Man shallal laila kullah faka'annama shallal laila kullah.
Barang siapa man shallas subha fil jama'ati faka'annama shallal laila kullah. Orang yang salat subuh berjamaah maka diberikan pahalanya oleh Allah seperti salat semalam suntuk. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup salat semalam suntuk? Karena tidak sanggup, kita salat subuh berjamaah. Nabi memberikan hadiah, Nabi memberikan motivasi kepada kita supaya kita untuk berjamaah salat subuh. Pahalanya seperti salat semalam suntuk. Kemudian kita tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat dzunubuhu misla zabatil bahri. Diampunkan dosanya oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang zikir tadi, dosanya diampunkan oleh Allah sebanyak buih lautan. Kemudian sebelum zikir kita baca ayat kursi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu dukhulil jannah. Barang siapa orang yang membaca ayat kursi selesai salat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk dalam surganya Allah kecuali kematian. Allahu Akbar. Jadi orang yang baca ayat kursi sesudah salat fardu, balasannya langsung surga, cash dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, percaya enggak dengan Nabi, Pak? Bu, percaya enggak dengan Nabi, Bu? Semuanya yang disampaikan oleh Nabi adalah in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita adalah orang yang haus pahala, kita adalah orang yang haus kebaikan. Kebaikan itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang paling berbahagia ini, kesempatan yang paling spesial ini bagi saya ingin menyampaikan kepada, terutama untuk diri saya dan kepada bapak ibu sekalian, berusaha untuk memakmurkan masjid. Berusaha untuk memakmurkan masjid Allah. Maka ayat yang paling tepat insyaallah surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid Allah. Kalau inna hanya sesungguhnya, maknanya umum. Tapi kalau dikasih innama, kata orang Arab, ini terbatas. Orangnya terbatas. Hanya orang yang berimanlah yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang beriman mampu memakmurkan masjid Allah. Hanya orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tergerak hatinya untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, karena masjid adalah pusat kegiatan sentral umat, di mana menjadi kolbunya hati orang yang beriman, kolbunya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya sekedar sholat 5 waktu di rumah, biasa. Yang spesial, ada orang yang sanggup di sela-sela kesibukannya, di sela-sela
sibuk untuk mencari nafkah, mencari rezeki Allah, tapi hatinya masih tergantung kepada masjid. Ini yang spesial di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di hari kiamat dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang akan mendapat naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang tergantung hatinya di masjid. Jasadnya boleh di pasar, tapi hatinya di masjid. Jasadnya boleh di militer, tapi hatinya tergantung di masjid. Jasadnya boleh ada di kantor, tapi hatinya tergantung di masjid. Itulah manusia yang spesial di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.